Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam Rehat Pagi Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya mengawali Rehat Pagi ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih boleh membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh penuh keberkatan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu untuk kami pakai sebagai pedoman dalam kehidupan kami selanjutnya. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Sebagai penekanan saya akan mengambil ayatnya yang ke-47. Ayatnya yang ke-47 berbunyi demikian. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Judul dari Rehat Pagi hari ini adalah Melakukan Kehendak Kristus. Melakukan kehendak Kristus, umpogau Pak Purayana Kristus. Tidak sedikit dari orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus mengakui keberadaan orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Kehidupan mereka tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah dengan tidak percaya kepada Yesus yang telah menyatakan kebenaran dan kemuliaan dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku anak Allah, tetapi Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah, maka mereka seharusnya menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehendak Allah. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Karena itulah Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya. Kita harus sadar bahwa Yesus menghendaki agar kita dapat membuktikan identitas kepercayaan kita melalui tindakan nyata dalam kehidupan. Jika kita dilahirkan sebagai orang Kristen, tidak cukup jika kita hanya bersimbolkan Kristen tetapi tidak hidup seperti yang dikehendaki Kristus. Jangan hanya merasa melakukan kehendaknya tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan. Jika hanya bersimbolkan Kristen tetapi tidak melakukan kehendaknya, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenalnya. Karena itu, kita harus membuktikan identitas kekristenan kita dengan cara melakukan kehendaknya dan mempercayakan hidup kepada Kristus. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini melalui majelis gereja. Kiranya oleh Roh Kudus kita semua terberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, jikalau kami boleh bangun itu karena kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami amini lewat semuanya itu, kami boleh terus hidup dalam melakukan kehendak-Mu. Firman-Mu pagi hari ini mengajari kami untuk melakukan kehendak-Mu saja. Dan kami mohon hari yang kami akan jalani ini
hanya melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus memberkatinya, sehingga juga selalu berlimpah-limpah berkat, bahkan melakukan kehendak-Mu semata dalam hidupnya, dan damai sejahtera bersama keluarganya selalu dialami. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami, agar supaya melakukan kehendak-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kehendak yang kami yakini adalah untuk kebaikan kami. Dan biarlah itu sungguh-sungguh kami lakukan. Hari ini sungguh kami akan jalani dengan berat jikalau Tuhan tidak bersama kami. Dan kehendak kami yang kami lakukan jikalau bukan kehendak-Mu yang menguasai kami. Bapa di surga, oleh karena itu sebagai persekutuan jemaat-Mu di Depok, kiranya kami terus menjalani hari ini dengan baik. Kekasih-kekasih kami yang terus rindu kesembuhan karena sakit, kiranya mereka tetap tabah dan selalu mengingat bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya tetap tabah dan kokoh menjalani masa tua mereka. Kami yang terus berjuang dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dan berbagai hal yang kami lakukan, kiranya kami selalu melakukan kehendak-Mu. Keluarga kami yang jauh dari kami juga kiranya selalu melakukan kehendak-Mu saja dan bukan kehendak mereka. Sebab ketika bukan kehendak-Mu yang mereka lakukan atau yang kami lakukan, maka kami melakukan kehendak kami, dan itu adalah kehancuran bagi kami. Sesama kami umat manusia, biarlah mereka juga melakukan kehendak-Mu saja. Dan pemerintah kami serta pemerintah bangsa-bangsa juga kiranya demikian. Sebab Tuhan, ketika kehendak-Mu yang dilakukan oleh ciptaan-Mu, maka damai sejahtera akan ada. Terpujilah Engkau Bapa, Engkau Allah selalu baik. Kami hanya menantikan pengajaran-pengajaran-Mu itu selalu hidup, dan kiranya oleh kuasa-Mu kami terus menghidupinya. Terpujilah Engkau, ya Bapa di surga, dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, lakukanlah kehendak Kristus, maka saudara-saudara akan hidup dalam sejahtera Kristus. Karena itu terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Lakukanlah kehendak Kristus saja. Selamat